review buku lagi ya teman-teman. Hari ini bukunya adalah buku kumpulan puisi lagi, tapi kumpulan puisinya ini kumpulan puisi karya Chairil Anwar. Judulnya Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus. Ini salah satu, mungkin kalau teman-teman tahu, salah satu penulis ini salah satu sastrawan legendaris juga ya, selain Wes Rendra dan beberapa penulis lainnya ya. Ini salah satu bukunya yang ada di luaran, salah satu karyanya ini buku. Kalau kemarin mungkin berapa kita lihat kan udah lihat kalau kumpulan puisi beberapa dari Gramedia Pustaka ya, tapi kalau yang buku ini Chairil Anwar ini dari penerbit Narasi teman-teman, penerbit Narasi di Yogyakarta ya. Judul ini juga jenis bukunya sastra ya, 17 tahun ke atas. Dan ini tampilan luarnya kayak gini teman-teman. Ini buku saya punya udah lama sih ya, jadi memang sih beberapa dalamnya juga udah agak kuning ya, berapa udah lama ya. Jadi kayak gini, ini tampilan cover depannya teman-teman. Cover depannya putih polos, ada gambar penulisnya ya, berupa kayak mozaik penulisnya gitu. Terus ada tulisan penulisnya besar, Chairil Anwar. Terus juga ini judulnya Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus. Terus untuk tampilan belakangnya kayak gini teman-teman, ada penerbit, tulisan penerbitnya, terus ada sedikit narasinya juga ya. Narasinya, kalau sampai waktuku ku tahu tak seorang akan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu, aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ini mungkin kalau yang teman-teman tahu, kalau Chairil Anwar kan terkenal sama bukunya yang Aku Bukan Binatang Jalang itu ya. Ini salah satu ya kutipannya yang itu tadi, aku ini binatang jalang. Aku ini binatang jalang ya, salah satu judul bukunya yang terkenal banget kan, Aku Ini Binatang Jalang ya. Kalau yang ini yang karyanya yang lain, tapi yang itu tadi yang salah satu buku legendarisnya judulnya ini, Aku Ini Binatang Jalang. Nah ini kutipannya situ. Terus juga ini ada sedikit narasinya, Chairil Anwar, sang binatang jalang dan kumpulan yang terbuang. Ini merupakan sosok penyair yang penuh totalitas dalam berkarya. Ia hidup untuk puisi, bukan berpuisi untuk hidup. Prinsip inilah yang mengantarkannya menjadi sang pendobrak angkatan pujangga baru dan menjadi pelopor angkatan 45. Chairil Anwar dan karyanya bakal tetap menggaung di jagat sastra Indonesia sampai kapanpun, dan tetap dengan semangat yang sama, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Buku Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus ini berisi sajak-sajak terkemuka Chairil Anwar. Kumpulan sajak ini mencerminkan perjuangan yang tak pernah padam dan terus membahana dalam perjalanan waktu. Meski ia telah lama pergi, karyanya mengabadi hingga kini. Ini salah satu penjelasan sisi belakang ya, kayak sinopsisnya gitu ya teman-teman, ini narasinya gitu ya. Oke, coba kita lihat dalamnya ya teman-teman. Dalamnya yang paling depan ada tulisan nama penulisnya, terus ini ya, lalu ini bukunya ini terbitan tahun, kalau cetakan keduanya ini Yogyakarta, penerbit Narasi Yogyakarta 2018 ya, Yogyakarta 2018, dan cetakan kedua ya, 120 halaman. Jadi ini tebalnya sih ya kurang lebih 120 halaman ya. Iya nih, 119 120 ya teman. Lebih tebal ya daripada buku yang kemarin ya, tapi emang kurang lebih kalau kumpulan puisi rata-rata biasanya 100-an halaman ya,
90 sampai 120 lah itu. Rata-rata setebal itu sih. Tapi ya ini standar 120 ya, lumayan. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Terus ini daftar isinya teman-teman. Jadi isi buku ini terbagi jadi tiga blok. Tiga blok. Yang blok pertama ini narasi panjang sih, narasi panjang dari halaman 1 sampai 58, narasi panjang. Lalu yang berikutnya baru ini kumpulan puisi-puisi dan sajak-sajaknya mulai halaman 71, 75. Terus ini yang blok 2-nya sampai 103. Ini blok 2 isinya nih puisi-puisi sajak semua nih. Kalau yang ini blok keduanya, blok 3, blok kedua untuk puisinya ya. Yang blok 3-nya di buku ini dari 107 sampai 120 nih sajak juga. Tebalnya tadi 120 halaman ya teman-teman. Narasinya kayak gini dia. Hairil Anwar dari perintis jalan sampai kritik sastra biografis oleh L. Toto Sugiharto. Ini narasi panjang ya teman, dari cinta sekolah rendah. Banyak sih. Ini narasi panjang. Ini isinya mulai dari penjelasan kayak apa ya, perjalanan penulisan Hairil Anwar, terus apa ya, sakitnya gitu, dan apa segala hal yang berkaitan sama si penulis politik imperialis kolonial Jepang. Puisi asing. Nah itu. Ini kurang lebih ini narasinya, penjelasannya, deskripsinya panjang sih teman-teman. Tadi kita lihat kan sampai ini ya. Nah dari narasinya ini ternyata ditutup ada daftar pustaka itu tuh. Biasanya kalau daftar pustaka kan ada di halaman belakang ya, tapi justru ini daftar pustaka untuk yang narasi ini tadi, yang depan ini tadi ada. Ini daftar pustaka justru kalau untuk sebuah buku ini di tengah-tengah. Nah, biasanya daftar pustaka ada di paling belakang ya, tapi ini daftar pustaka untuk yang ini, yang deskripsi yang depan ini tadi. Ini daftar pustakanya. Jadi ini yang blok pertama itu tuh deskripsi, narasi, penjelasan. Blok kedua sama ketiganya baru kumpulan puisinya. Nah ini covernya yang kumpulan puisi ya. Ini yang kumpulan puisi blok pertama atau blok kedua di buku ini. Ini salah satu tulisannya teman-teman. Judulnya Nisan untuk Nenek Kanda. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridhoanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka Maha Tuhan bertahta. Oktober 1942. Tua banget ya, 1942 ya teman-teman. Bahkan tulisannya ini sebelum kemerdekaan ya. Kalau kemerdekaan kan 1945 ya, ini 1942 udah ada ya. Banyak sih ini penghidupan. Nah ini yang juga yang favorit saya banget sih, ini bagus sih. Penghidupan. Lautan maha dalam, mukul dentur selama nguji tenaga pemantang kita. Mukul dentur selama hingga hancur remuk redam. Kurnia bahagia kecil setumpuk, sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk. Desember 1942. Terus ada di Penogoro. Lalu 1942, 1943, 1943 lagi, 43 juga, 43 juga. Ini 1943 juga. Jadi ini kumpulan puisi-puisi yang kayaknya memang tulisannya dari tahun 1942 itu tadi sampai berapa ya, kita coba lihat. Ini ada yang 1948 juga. Jadi ini kayaknya kumpulan puisinya dari tahun 1942 sampai 1948 dalam rentang kurun waktu 6 tahun. Kumpulan tulisannya Hairil Anwar yang lain selain yang melegenda yang kita tahu, ada bukunya Aku Ini Binatang Jalang. Terus salah satu puisinya juga kurang lebih yang judulnya sama seperti itu, yaitu legendaris banget ya,
Kalau teman-teman yang apa ya, mungkin teman-teman yang suka sastra, atau mungkin teman-teman yang beberapa memang apa ya, aktivis, biasanya tahu kayak ikutin perjalanannya Hairil Anwar, Wes Rendra, dan lain-lain gitu ya. Pasti kalau untuk buku yang aku ini, Binatang Jalang, itu pasti tahu banget. Dan beberapa puisi-puisi yang memang, salah satu puisi yang judulnya sama itu pasti tahu banget. Terus juga judul-judul lain yang dia ada di buku itu yang apa ya, yang puisinya juga lumayan punya apa ya, punya bobot ya, maksudnya sama kuatnya kayak puisi yang judulnya Aku Ini Binatang Jalang itu tadi. Jadi ini teman-teman, ini yang apa, ini yang blog kedua ya. Ini juga, ini bagus sih, saya suka ini. Maret 1943, ku pemalam dan biniku, sambil bersisih lalu mengebu debu, ku percepat langkah, tak noleh ke belakang. Ngeri ini luka terbuka, sekali lagi terpandang. Barah ternganga melayang ingatan ke biniku, lautan yang belum terduga. Biar lebih kami 7 tahun bersatu, barangkali tak setauku ia menipuku. Itu ya teman-teman. Terus kalau ini sih apa ya, sajak-sajaknya sih enak ya, maksudnya buat dibaca tuh ringan. Terus juga apa ya, kalau buat teman-teman yang suka, ya nggak terlalu suka baca yang panjang-panjang, ini emang sajaknya pendek-pendek. Jadi apa ya, sekali baca tuh selesai cepet, terus kita bisa nikmatin maknanya gitu kan. Kayak ini juga suka, sesi favorit juga, di masjid 29 Mei 1943. Keseru saja dia sehingga datang juga. Kami pun bermuka-muka. Seterusnya ia menyala-nyala dalam dada, bernyala-nyala dalam dada. Segala daya memadamkannya, bersimpah peluh diri yang tak bisa diperkuda. Ini ruang gelanggang kami berperang, binasa membinasa, satu menista lain gila. Ini juga bagus ya, di masjid. Kata-katanya ini banget ya. Maknanya sih ya masing-masing sih, mungkin beberapa ada yang memahami kayak maknanya tentang apa ya, orang beribadah, terus apa ya, keluh kesahnya umat beribadah terus berdoa gitu kan. Tapi kata-katanya seperti ini bagus banget sih teman-teman. Terus kalau yang blog kedua ini, itu tadi kan judulnya Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus ya. Jadi di buku ini yang tadi, yang depannya itu deskripsi narasi panjang, terus yang kumpulan puisinya dijadikan 2 blok. Blok pertamanya Kerikil Tajam dan blok keduanya Yang Terampas dan Yang Putus. Ini yang blok keduanya, dipisahkan oleh cover yang gambarnya tulisan Yang Terampas dan Yang Putus. Ini juga sajak-sajak gitu sih teman-teman, tapi ada yang lebih panjang nih, 3 halaman, tapi ada yang pendek juga. Ini pendek juga nih. Ini 2 halaman ya, ini 2 halaman. Judul-judulnya ini memang di zaman kemerdekaan ya teman-teman, 1948. Terus ada nama-nama kayak Bung Karno gitu, dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Kayak suasana kemerdekaan di sini memang tulisannya teman-teman. 1948, prajurit jaga malam buat gadis asik. Yang paling belakang ini sih sajak juga ya, nggak ada profil penulis atau apa, tapi profil penulisnya kurang lebih udah kesampai di yang narasi yang di depan ini tadi teman-teman. Ini Hairil Anwar, penyair dan sang jenius dalam kesehatan Indonesia ya. Jadi itu ya teman-teman, sekilas review singkat saya untuk buku kumpulan puisinya Hairil Anwar, judulnya Kerikil Tajam, Yang Terampas dan Yang Putus. Ini salah satu buku terbaik juga, salah satu
koleksi buku saya yang favorit banget buat saya. Kadang masih baca sampai berulang-ulang sampai hari ini. Kalau saya jenuh santai gitu, saya baca kumpulan puisi-puisinya Hairil Anwar ini. Salah satunya buku ini, sama bukunya yang lain yang Aku Ini Binatang Jalang itu juga. Mungkin yang berikutnya nanti coba kita review yang buku Hairil Anwar yang satunya ya teman-teman, yang melegenda banget tuh ya. Ya mungkin itu aja teman-teman, terima kasih udah nonton review buku saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan mudahan video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton semuanya teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.